Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito dari Rumah Inspirasi, dan di sebelah layar saya nih kiri atau kanan, ya, nggak tahu di rekamannya teman-teman nih, sudah ada Kak Miki. Selamat malam Kak Miki. Selamat malam. Kak Miki masih di Jepang nggak? Enggak, udah di Solo. Enggak, soalnya tulisan ID-nya Kak Miki masih Japan. Saya pikir ini masih apa, Japan Jepang atau Jawa bagian depan gitu kan. Nah, hingga kemudian nanti kita kenalan lagi sama Kak Miki, dan selamat datang buat teman-teman semua yang sudah hadir. Kita kasih aplaus dulu dong Kak Miki buat ya, di luar kita berarti ada 14 partisipan lainnya yang sudah hadir, yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk ikut berbagi, ikut belajar bersama di sebuah forum. Ini adalah sebuah forum ruang berbagi yang spesial ya, pakai Zoom ya Kak Miki ya. Dan ini bisa diikuti oleh teman-teman peserta coaching dan kelas lengkap, untuk kemudian kita bisa berbagi, untuk kemudian kita bisa sharing apapun terkait dengan keseharian homeschooling, khususnya usia dini. Kalau sama Kak Miki, kalau bersama Kak Nur itu dia ada homeschooling usia sekolah. Nah, sebetulnya ini adalah ruang berbagi yang bertujuan agar teman-teman itu punya teman ya, teman seperjalanan dalam mencerna materi demi materi yang ada di Rumah Inspirasi yang banyak banget itu ya. Salah satunya adalah di materi AS homeschooling usia dini. Bisa jadi mungkin teman-teman di sini sudah mendaftar kelasnya gitu ya, sudah ikut coachingnya bahkan, tapi mungkin bisa jadi belum menyelesaikan materinya gitu. Jadi masih mungkin baru ngeprint tablesnya, baru mendengarkan webinar pertamanya, habis itu belum sempat lagi karena sudah sibuk dengan kegiatan. Nah, melalui kegiatan ini, Kak Miki akan membantu teman-teman semua mencacah materi-materi dari homeschooling usia dini untuk kita pelajari bersama. Sebagaimana di bulan ini seru ya temanya ya Kak Miki ya, tentang dokumentasi. Wah, ini sebuah hal yang untuk bagi keluarga homeschooling ya, para praktisi homeschooling di Indonesia khususnya mungkin menjadi sebuah hal yang perlu dibiasakan. Ya, kalau boleh cerita sedikit, kalau di luar negeri itu yang sudah lebih lama usia homeschoolingnya, mendokumentasi sudah menjadi sebuah hal yang dalam tanda kutip diwajibkan gitu ya, karena secara berkala dinas-dinas pendidikan di tempat tinggal mereka mengunjungi, pengen tahu anaknya belajar apa gitu. Apakah anak Anda tidak sekolah terus menjadi tidak belajar? Nah, karena kan sebetulnya kita walaupun katakanlah homeschooling, anaknya tidak bersekolah di sekolah formal, tapi kan tetap belajar. Makanya tadi lagunya saya tutup dengan belajar di mana saja, karena memang itulah esensi dari homeschooling sesungguhnya. Nah, malam hari ini kita akan banyak bicara tentang dokumentasi, teman-teman semua. Jadi sebentar lagi kita akan minta Kak Miki untuk memperkenalkan diri lagi ya Kak. Nggak apa-apa ya Kak, walaupun sudah 11 bulan ya, 10 bulan, 11 bulan bersama, tentu kan mungkin bisa jadi ada teman-teman yang baru ini nih lihat rekamannya, yang rekaman kali ini, sehingga mungkin belum kenal Kak Miki ini siapa sih gitu ya, walaupun Kak Miki ini selebgram gitu ya dengan postingan-postingan yang luar biasa di Instagram gitu, tapi ya mungkin belum semuanya kenal gitu. Jadi nanti Kak Miki silakan memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, buat teman-teman semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin mengingatkan bahwa tentu kami sangat memahami kalau teman-teman mungkin ini jam-jam kritis gitu ya Kak Miki. Saya juga nggak tahu gimana caranya Kak Miki bisa mengalokasikan Atar, Madinah, dan adiknya ini kok jadi nggak ada di sekitarnya Kak Miki. Ini gimana caranya, nanti biar Kak Miki aja yang cerita. Mungkin sudah ada uh, keluarga, support system, atau ada kegiatan yang udah mereka akan sibuk selama 1 jam ke depan gitu ya, mungkin gitu, atau sudah kenyang gitu, sudah pastikan semua terpenuhi sehingga kami bisa berbagi bersama kita di malam hari ini. Buat teman-teman semua, mungkin sekarang adalah momen seru gitu ya, teman-teman lagi menemani anaknya dan sebagainya, kami sangat bisa memahami. Paling saya ingin mengajak teman-teman, kalau yang bisa open cam, silakan open cam, supaya kemudian nanti sharingnya lebih enak, dan silakan proaktif ya teman-teman untuk kemudian ikut menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Miki nanti. Kalau belum bisa open cam, belum bisa open mic, bisa lewat kolom chatting, silahkan. Dan kemudian saya juga mengingatkan teman-teman, siapkan catatan ya, siapkan catatan terbaik Anda untuk mengambil golden moment apa yang kira-kira bisa dibawa pulang di malam hari ini. Karena nanti kami akan berbagi tentang dokumentasi, mungkin ada teman-teman yang juga akan berbagi tentang
bagaimana cara mereka mendokumentasi, atau mungkin ada yang belum mendokumentasi juga tidak apa, kita di sini berbagi, kita akan sharing, tidak ada apa ya, kalau dalam homeschooling mah asiknya nggak ada bener salah ya Kak Miki ya, semuanya Bener, bener. semuanya Semuanya bener. boleh, betul-betul semuanya boleh, sehingga forum-forum seperti ini yang diharapkan bisa memberikan penguatan tersendiri untuk kita, apalagi terutama buat yang usia dini. Biasanya ya Kak Miki, ini kan adalah area di mana teman-teman itu baru mulai homeschooling mungkin ya, sebagian besar mungkin baru mulai homeschooling, sedang meraba-raba, sedang menjalani prosesnya dengan anak yang ya masih usia dini, atau mungkin ada kakaknya yang sudah besar, nih ada anak usia dini yang kemudian lagi baru mulai homeschooling dan sebagainya. Nah, proses dokumentasi ini bisa dikatakan, katakanlah Kak Miki sudah berapa tahun homeschooling Kak Miki secara resmi? Sejak Resminya tahun 2018 ya? sejak tahun 2018, taruhlah sudah 4 tahun berjalan, dan itu artinya sudah mulai merasakan ya Kak Miki betapa pentingnya melakukan proses dokumentasi, karena bukan hanya untuk memberi hadiah pada diri sendiri gitu ya, bahwa kemudian anak kita berprogres, bertumbuh dan sebagainya, namun juga bisa menjadi alat komunikasi untuk pihak ketiga, pihak eksternal, untuk bahkan untuk suaminya kadang ya, kalau misalnya ibunya mau homeschooling kadang-kadang butuh dokumentasi buat biar suaminya bisa lihat progresnya, atau buat keluarga besar, buat eyang-eyangnya, kakek neneknya, buat tetangganya gitu ya, yang mungkin pengen tahu ini anak-anak mau belajar apa sih hari-hari kok nggak sekolah dan sebagainya. Nah ini yang kemudian mudah-mudahan sharing kita malam hari ini bisa memberi sebuah pencerahan tersendiri, semangat tersendiri buat teman-teman semua di dalam melakukan proses dokumentasi untuk anak-anaknya. Oke, Kak Miki, saya berikan kesempatan kepada Kak Miki untuk memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang akan kita bahaskan selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam ke depan. Silakan Kak Miki. Oke, terima kasih Mas Andit. Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miki, saya ibu dari 3 orang anak balita, umur 4,5, 2,5, sama bayi, baru 4 bulan, alhamdulillah. Saya lihat ini tadi banyak banget nama-nama baru ya Mas Andit ya. Boleh mungkin Jadi, teman-teman sebutkan domisili ya, dan apa iya. usia anaknya boleh di-sharekan di kolom chatting biar siapa tahu, ih ketemu nih sama temen satu daerah. Lumayan kan jadi bisa teman main Jadi mainin. salam Silakan. kenal semuanya. Saat ini saya tinggal di Solo. Sebelumnya saya tinggal di Jepang ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ini ya sharing tentang ini judul pendokumentasian. Jadi di awal bulan, sekitar awal bulan itu kan ada webinar ini ya, tantangan ya dari Mas Aar tentang dokumentasi juga. Jadi sebenarnya momennya lumayan ini bagus gitu kan. Siapa tahu nih teman-teman ada yang mau mencoba ikutan untuk challenge itu bagus banget loh challenge-nya, ya kan? Bisa bikin nambah semangat juga. Terus habis itu kalau tahun kemarin itu ada hadiah spesial ya Mas Andit ya dari Rumah Inspirasi untuk yang Wih, terpilih. ini nih hadiahnya. Ya siapa tahu nanti ini teman-teman yang di sini itu berkesempatan untuk ini jadi yang terpilih gitu kan, juga akan ada hadiah yang spesial juga itu yang udah disiapkan oleh Rumah Inspirasi dan tim. Oke, ngomong-ngomong nih tentang proses pendokumentasian ya. Nanti akan ada 5 pertanyaan pemantik ya yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Jadi besar harapan kami untuk ini ya, yang sudah pernah melakukan gitu untuk sharing pengalamannya selama ini, nggak usah takut nggak usah malu ini benar apa salah seperti yang tadi sampaikan Mas Andit, kita semua boleh dan benar gitu ya. Oke, ada 3 materi pengantar yang sempat yang sudah saya sampaikan di web. Mungkin teman-teman ada yang sudah membaca sekilas. Jadi dokumentasi itu ada di bagian kelas manajemen keseharian ya Mas Andit ya, di bagian khusus gitu di dalamnya situ yang ibaratnya itu subbab dokumentasi. Nah, di situ banyak banget tuh item-item mulai dari mindset dokumentasi, kemudian cara bikin, terus manfaat, pengalaman dari keluarga Mas Aar dan Mbak Lala, dan kali ini adalah pengalaman dari kita semua. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pemantik nih Mas Andit, saya kembalikan dulu nih ke Mas Andit dulu.
Oke, kita applause dulu dong buat Kak Miki yang sudah akan menjadi pemateri diskusi di malam hari ini. Teman-teman semua mungkin ada yang sudah sempat menyimak materi di ruang kelas dan terutama terkait dengan dokumentasi homeschooling. Silakan teman-teman untuk kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanggapi tentang materi-materi tersebut, boleh dituliskan di kolom chatting, boleh raise hand untuk kemudian nanti kita ajak buat berbagi secara live di sini. Silahkan, mungkin ada yang tapi sebelumnya kita lihat juga nih Kak, di chatting udah mulai ada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Silakan ya teman-teman, lihatnya ada yang dari Lombok, Oh ada iya. Tangerang, Bukit Tinggi, Jakarta Barat, ada yang dari Jawa Timur, Bandung, ada yang dari Bogor. Anak-anaknya pun juga beragam ya usianya, dari ada yang 5 tahun, ada yang 1,5 tahun dan sebagainya. Ini menyarik-sarik, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bukan webinar ya, ini sih lebih ruang berbagi yang bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Silakan. Oh, nggak apa-apa, belum dibaca pun juga tidak apa-apa, teman-teman semua nanti bisa dibaca ya. Jadi mungkin setelah dengar diskusi ini, kok kayaknya seru seru banget ya dokumentasi itu. Nah, tentu penjelasan kami ini kan penjelasan dari praktisi. Kalau Mas Ara Membalala itu praktisi yang sudah memformulasikan. Tentu bahasa penyampaiannya jauh lebih lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih lengkap lagi. Segala pertanyaan teman-teman harusnya terjawab di dalam webinar tersebut, sehingga kita di sini sudah tinggal pengayaan aja, udah tinggal kemudian berbagi saja. Oke. Karena sepertinya belum ada yang menanggapi, Kak Miki, mungkin teman-teman juga masih dalam kegiatannya dan sebagainya, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Oke, terima kasih Mas Andit. Kita masuk ke pertanyaan tematik yang pertama ya teman-teman. Jadi gini, menurut teman-teman nih, perlu nggak sih mendokumentasikan proses homeschooling itu? Nah, kalau perlu, kira-kira apa alasannya gitu? Oke, silakan teman-teman semua. Kira-kira perlu nggak melakukan proses dokumentasi? Kalau perlu, apa alasan? Mungkin ada banyak alasan ya. Satu aja deh alasan yang mungkin yang paling yang sekarang sedang terlintas. Kalau sudah mendokumentasi itu saya manfaatnya ini gitu, saya mendapatkan ini. Silakan teman-teman, boleh ada yang mau berbagi, silakan boleh raise hand untuk kemudian langsung kita beri kesempatan buat menyampaikan secara langsung, atau kemudian dituliskan di kolom chatting juga boleh untuk nanti kita bacakan. Wah, ini ada ya Kak Tisa tuh ya, dari katanya perlu Pak Kak didokumentasikan untuk sebagai bahan evaluasi. Menarik. Ada dari Kak Faradila juga perlu banget ya buat memantau perkembangan anak. Itu menarik juga. Apalagi usia dini ya. Usia dini itu memang biasanya dokumentasinya itu bukan dokumentasi belajar ala-ala anak sekolah, itu sedikit berbeda. Kalau anak sekolah itu ada kategori-kategori, ya kalau kita mau menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka ada berdasarkan subbab mata pelajaran dan sebagainya. Namun kalau usia dini itu memang kita mendokumentasi pertumbuhan ya Kak, perkembangan anak sudah bisa apa, dan bahkan di Rumah Inspirasi itu ada checklist khusus gitu ya Kak Miki ya, ada checklist indikator perkembangan anak bisa dimanfaatkan, itu bisa jadi bagian dari dokumentasi juga. Nah itu yang kemudian bisa dimanfaatkan. Wah ini teman-teman juga ada Kak Mitya perlu sebagai bukti dan jejak aktivitas anak, bagus. Kak Nistia perlu untuk portofolio agar terlihat perkembangan anak, mantap. Kak Nori juga perlu biar nggak blank kalau ditanyain mertua. Oh, mertuanya suka tanya-tanya ya Kak Nori. Alhamdulillah ya masih ada yang suka nanya ke mertuanya. Ini bagus. Emang itu sih ya Kak Miki. Mungkin Kak Miki bisa sedikit berbagi cerita apa sih manfaat dokumentasi yang Kak Miki lakukan, karena kan kalau dari ceritanya Kak Miki di zamannya Atar sama Madina kan tinggalnya jauh nih dari keluarga besar gitu ya. Apakah dokumentasi itu membantu Kak di dalam keseharian komunikasi Kakak terhadap eyang-eyangnya, terhadap perkembangan cucu-cucuku ini yang nggak sekolah ini gimana ini? Nah, mungkin Kak, silakan mungkin bisa dibagikan ceritanya. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini ada suara-suara di belakang. Nah, itu beneran, berarti Kak Miki ini beneran punya anak usia dini ya teman-teman ya, bukan bukan peran pengganti, bukan, memang beneran. Silakan Kak. Iya, sebenarnya kalau untuk manfaat ini nanti masuk ke pertanyaan nomor 2, Mas Oh Fahyu, gitu. tapi nggak apa-apa, memang mirip-mirip ya. Tapi Ya. memang intinya kalau saya lihat dari teman-teman itu perlu gitu ya dengan berbagai macam alasan. Nah ini saya sampaikan dulu
Atau ada alasannya sedikit Kak Miki dulu deh, pengantar. alasannya Kak Iya, Miki kenapa melakukan dokumentasi, baru nanti manfaatnya kita oke. bahas di Heeh. selanjutnya. Silakan Kak. Jadi perlu gitu kan. Saya ngutip pengantar dari e-book dulu ya Mas Wahyu ya. Jadi kan begini, kalau di sekolah gitu kan, proses pendokumentasian itu dilakukan oleh guru, oleh lembaga sekolahnya gitu kan. Nah, kalau ini karena ini apa namanya homeschool, homeschool itu kan orang tua berperan sebagai penyelenggara ya kan. Nah, salah satu tanggung jawabnya itu adalah ini pada proses homeschoolnya itu. Nah, banyak banget kan proses homeschoolnya itu kan meliputi A, B, C, D, E sampai Z itu. Nah, salah satunya adalah mendokumentasikan. Jadi sebenarnya mendokumentasikan itu juga termasuk wujud tanggung jawab kita orang tua sebagai penyelenggara gitu kan. Oke. Nah, tadi di situ itu. Mantap itu alasannya teman-teman ya. Salah satu bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak, karena dalam proses homeschooling kan memang pendidikan berbasis keluarga di mana orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya. Oke, ini kita bacakan lagi di chatting, ada Kak Tisa, dokumentasi anak usia dini lebih bersifat kualitatif ya. Gimana tuh Kak Miki kalau kita boleh menjawab sebentar ini? Sifatnya Oke. kualitatif atau malah jangan-jangan kuantitatif aja? Gimana Kak? Pada intinya untuk anak usia dini itu fokusnya ada pada ini ya, tahapan tumbuh kembang anak gitu kan. Nah, sekarang dikembalikan lagi nih ke kita, tumbuh kembang anak itu gimana ngukurnya? Apakah teman-teman itu menggunakan suatu alat tersendiri ataukah dalam bentuk kuantitatif ataukah dalam bentuk kualitatif? Contohnya nih, motorik kasar. Nah, itu gimana nilainya? Ya, itu pasti kita sendiri yang menilai. Kalau saya punya kriteria sendiri gitu kan. Kemudian kognitif itu gimana penilaiannya? Nah, memang fokusnya pada ini Kak, masih pada tahapan tumbuh kembang. Jadi kita masih belum begitu menjurus ke minat bakat, apalagi sampai yang karya-karya anak seperti anak usia sekolah, kemudian yang bisa dinilai gitu belum sampai itu. Mungkin hanya apa ya sebagian kecil, misalkan mungkin ada anak teman-teman di sini yang anak usia dininya misalkan mengambil online gitu kan, mengikuti kegiatan online atau sekolah online di kegiatan tambahan itu kan memang punya alat ukur sendiri ya, itu bisa digunakan sebagai sampingan, tapi sebenarnya fokus utamanya bukan pada itu, fokus utamanya masih pada proses tumbuh kembang anak itu. Begitu ya Kak Tisa. Silakan nanti Kak Tisa didengarkan lagi podcast-podcast dan materi-materi yang ada di bab dokumentasi homeschooling di kelas manajemen keseharian homeschooling itu akan mungkin bisa dengan membaca itu nanti Kak Tisa dapat gambaran lebih lengkap. Oh, ternyata kalau di usia dini itu memang kita tidak berfokus pada konten apa yang dipelajari sebetulnya kalau di usia dini. Tentu mungkin boleh saja itu dimasukkan, namun secara umum yang akan lebih bisa teramati biasanya proses tumbuh kembang, mungkin anaknya sudah bisa mengucapkan berapa suku kata ini tiba-tiba terucap, jadi bukan menjadi sebuah target tetapi rekam jejak gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa membedakan antara dokumentasi usia dini dan usia sekolah. Ini dari Kania perlu. Awalnya saya pikir nggak butuh-butuh banget pas anak saya usia TKA, tapi pas ikut challenge yang pertama dari Rumah Inspirasi, ternyata akhirnya jadi sumber energi buat terus lanjut homeschooling. Thank you Kania. Dari Kak Rizka juga perlu untuk mengetahui minat anak yang akan dikembangkan di usia SD nanti. Bisa juga ya Kak ya. Jadi kelihatan anak, karena bisa jadi apalagi buat yang punya beberapa anak usia dini gitu ya, mungkin bisa kelihatan yang kakaknya ini Benar. kecenderungannya mungkin suka di alam gitu ya, yang satunya senangnya mungkin ngurek-ngurek dan sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah catatan tersendiri dan mendokumentasikan menjadi perlu. Nah, kalau Kak Enggar perlu menghilangkan rasa was-was kalau merasa nggak ngapa-ngapain. Padahal anaknya kayaknya berantakin sana sini ya Kak Enggar ya. Masa nggak ngapa-ngapain sih? Paling nggak kan anaknya bikin kerjaan ibunya. Oh, enggak. Tapi ya itu kurang lebih. Nah, Kak Tisa, baik terima kasih penjelasan kami dan Kak Andit. Kebetulan karena ini anak saya terduga berbakat dari psikolognya, maka saya ingin lebih terfokus mengenai proses dokumentasinya. Betul Kak Tisa, selamat menikmati proses dokumentasi. Siapa tahu berbakat yang disampaikan oleh psikolog yang disampaikan itu akan menjadi semakin clear, semakin jelas dan terkonfirmasi dengan pengamatan teman-teman sehari-hari, gitu ya. Nah, ini ada Kak Imita bertanya, kalau saya pakai checklist di dokumentasi perlu pakai foto lagi tidak ya, atau narasi lagi supaya pihak ketiga paham. Nah, gimana kalau Kak Miki? Pertanyaan dari Kak Imita ini.
Oke, boleh Mbak. Intinya ke dokumentasi nggak ada standar khusus ya Mbak ya. Jadi boleh tergantung. Kalau saya pribadi itu boleh sih. Kalau punya saya itu mungkin teman-teman lihat di sosmed itu ya. Saya pakai checklist, kemudian juga saya pakai foto, dan juga saya pakai uraian. Jadi semuanya itu tergantung dengan kondisi bagaimana saya saat itu. Misalkan saya lagi luang banget, semuanya saya oke. Tapi ada kondisi itu saya nggak bisa gitu kan, karena terlalu repot. Jadi cuma salah satunya aja. Itu yang penting tercatat. Betul Kak Imita. Jadi karena usia dini itu sebetulnya belum ada katakanlah kaitannya dengan pihak ketiga kalau menurut saya pribadi gitu ya. Jadi mungkin kalau usia sekolah buat anak yang sudah masuk di PKBM, ada PKBM tertentu yang mungkin mensyaratkan sebuah dokumentasi harus begini. Nah, kita ikutinlah apa yang menjadi katakanlah arahan di sana. Tapi kalau kemudian tidak ada keharusan, bebas-bebas aja sih Kak Mita ya. Jadi tinggal cari yang paling nyaman, cari yang paling mudah, cari yang paling bisa dikerjakan. Jangan sampai kemudian karena nggak sempat foto, anaknya nggak ke foto, terus akhirnya tidak dokumentasi. Ya udah, langsung masuk ke narasi aja, cerita aja bahwa anaknya sudah ini dan sebagainya. Karena itu kadang-kadang jauh lebih mudah dieksekusi dan itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Oke Kak Miki, kayaknya kita bisa masuk ke pertanyaan memantik kedua. Oke. Silakan, Kak. Ini pertanyaan pemantik kedua sebenarnya udah ini ya sama teman-teman beberapa sudah ada yang menjawab, yaitu tentang manfaat yang dirasakan gitu kan. Tadi ada yang sebagai untuk evaluasi, kemudian untuk pihak ketiga kepada itu tadi pada terus Iya, iya. juga biar nggak ngeblank gitu kan. Oke, Mhm. mungkin di sini ada teman-teman yang mau berbagi manfaat apa, manfaatnya ini bisa juga teman-teman. Jadi Oke. Kalau dari Kak Miki segi sendiri kita deh, orang kalau Kak Miki tua, sendiri tadi dari segi manfaatnya apa? anak. Silakan Oke, dari Kak Miki. manfaatnya ya, Mhm. yang pertama itu dari segi, ini ya, proses ya. Jadi sama dengan teman-teman saya jadi arahan gitu, kemudian habis lihat-lihat, jadi lihat-lihat checklist gitu kan, "Oh, yang ini ternyata belum." Jadi saya bisa memikirkan, "Oh, kalau gitu stimulasi berikutnya adalah ini." Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk komunikasi pada pihak luar. Pihak luar ini bukan pihak luar selain keluarga ya, tapi dalam konteks keluarga sendiri gitu kan. Misalkan nih, ke ibu, kemudian ke suami. Nah, soalnya ini ide ini itu pertama kali muncul dari saya, bukan dari suami. Ya, gitu. Jadi saya tinggal kasih setoran nih, nih, baca sendiri nih. Jadi kamu tinggal baca-baca. Oh, iya manggut-manggut. Oh, ini ada yang kurang ini. Oh, ini gini-gini. Gitu. Jadi lebih enak gitu kalau sudah ada pegangannya. Gitu. Tanya dong Kak Miki. Kak Miki kan waktu itu ketika anak pertama dan kedua kan di Jepang. Jadi Iya. gimana cara mengkomunikasikan proses dokumentasi sama orang tua yang mungkin tinggal di Indonesia pada saat itu, Kak? Oh iya, jadi saya di Instagram ya Mas Andit ya. Oke, Jadi di pakai Instagram medsos ya? pakai iya pakai itu pakai medsos. Jadi kan juga mereka lihat gitu. Dan juga kadang-kadang itu saya kirim foto anak di WA keluarga gitu. Kemudian saya juga bilang ini kegiatannya ini. Mereka juga tahu. Oke, itu ada Tuh. juga bagian dari share dokumentasi ya sebetulnya ya, berbagi kegiatan anak dan sebagainya. Iya. Kemudian kita kumpulkan Mm-mm. sehingga diharapkan ini bisa menjadi sebuah hal yang ya lebih lebih enak lagi lah untuk kemudian nanti suatu hari kalau ingin melihat gambaran lebih lengkap dan besar. Nah, kalau Kak Faradila katanya dokumentasi pakai pedoman buku Pink, KIA, dan aplikasi tentang anak sebelum menemukan rumah inspirasi. Keren, Kak Boleh. Faradila. Bisa bisa teman-teman bisa adaptasi juga tuh mungkin tuh ada apa tentang buku KIA dan aplikasi tentang anak. Terus Kak Mita, anak saya yang pertama jadi review dirinya Kak, pas saya tunjukin portofolio dia dulu waktu mulai homeschooling usia 4 tahun, sekarang usia 6,5 tahun. Jadi apa Mm. dia ngelihat dirinya gitu ya. Nah, itu Mm-mm. betul ya Kak Miki ya. Jadi ketika kemudian anak-anak itu melihat dokumentasi perkembangannya, dia jadi melihat bahwa dirinya ini dulu ya nggak ujuk-ujuk begini gitu ya, ada proses belajar dan Mm-mm. segala macam dan itu bisa jadi bahan obrolan yang sangat berharga sekali. Dan Makasih Kak juga Mita. dan kalau saya boleh nambahin dari tadi yang disampaikan oleh Mbak ini juga, ini bisa untuk mengurangi kecemburuan antar saudara Mas Andi. Jadi Oh, kalau oke. misalkan nih Menarik, si menarik. kakak
punya adik ini kan, orang tua kok sepertinya kok terlalu fokus ke adik gitu. Nah, orang tua bisa tuh ngajak bareng-bareng buka album bareng. Ini loh kakak dulu waktu masih kecil, ini Umi itu nyatet ini. Wah, dia ngerasa, wow betapa berharganya aku gitu. Iya, bahwa dulu dia juga diurusin loh sama kayak Ya, adiknya, dipeluk-peluk juga, dimandiin juga gitu ya. Jadi mm-mm. sebetulnya dia udah duluan gitu ya. Nah, itu bisa Iya. menjadi sebuah hal yang mungkin akan lebih asik gitu ya untuk komunikasi dengan anak-anak. Mm-mm. Silakan teman-teman, ada yang mau berbagi lagi mungkin manfaat apa yang paling teman-teman rasakan dari proses dokumentasi. Bisa lewat chatting, bisa atau mau raise hand boleh, atau mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman dari proses dokumentasi itu yang manfaatnya langsung kerasa, aduh untung mendokumentasi, atau kebalikan, aduh coba aku mendokumentasi. Silakan mungkin teman-teman ada yang mau berbagi ceritanya, untuk kemudian monggo raise hand, untuk kemudian nanti kita ajak untuk kemudian berbagi langsung di sini. Oke, sepertinya masih belum ada Kak Miki, kita lanjut aja berarti ke pertanyaan ketiga, nanti siapa tahu apakah pertanyaan pematik ini ya mirip-mirip lah, bisa kita nanti masuk-masukin lagi. Silakan Kak. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jadi ini tentang media, kemudian juga tentang apa ya? Kira-kira bentuk gitu, bentuk kemudian model pendokumentasian dari teman-teman itu kayak gimana gitu kan. Tadi teman-teman juga ada yang bilang checklist gitu kan, ataukah foto, ataukah video, itu pada dasarnya boleh semuanya itu bisa ya. Nah, mungkin ada yang mau berbagi di sini, teman-teman pakai model yang kayak gimana, kayak gitu. Oke, silakan teman-teman. Langsung aja tuliskan di kolom chatting atau boleh langsung mau open mic, mau cerita secara langsung juga bisa. Kira-kira dokumentasinya seperti apa yang teman-teman pakai? Yang dipakai sehari-hari seperti apa? Apakah modelnya menjurnal atau kumpulan album foto atau kemudian langsung naikin di medsos saja dan sebagainya. Nih, dari Kak Anistia tadi, saya malah nggak rajin dokumentasi nih Kak. Jadi merasa kehilangan karena foto video rusak di laptop lama. Nah, ini juga salah satu hal yang mungkin bisa menjadi perhatian kita. Terima kasih nih Kak Anistia sudah berbagi. Jadi memang ketika kita menyimpan segala sesuatu di era digital ini, ada keuntungan, tapi juga ada hal yang perlu waspadai ya. Katakanlah kalau kemudian perangkatnya ternyata semua foto kesimpan di handphone gitu, amit-amit handphonenya kecemplung gitu, terus kemudian wassalam, rusak semua. Nah, itu yang kemudian salah satu yang biasanya kita sarankan adalah di-upload ya Kak, di-upload ke media sosial, tetapi di private. Jadi memang bukan untuk konsumsi publik itunya, si materinya itu. Kalau jadi misalnya kita punya video-video, udah naikin aja ke YouTube, nggak ada masalah gitu. Kan kenapa Google membuat kita jadi lebih bisa punya akun YouTube, bisa upload dengan bebas, tapi kita private. Karena tujuannya apa? Supaya karena si perangkat kita ini kan rentan ya, rentan banget hilang, mohon maaf ya, apalagi anak usia dini kan, mohon maaf itu tiba-tiba handphonenya mana, ternyata sudah terjun dari Hilang. lantai 2 gitu ya, tinggal di apartemen, amit-amit deh gitu. Tapi itu kan bisa saja terjadi gitu. Jadi laptop dan sebagainya, wah di sebelahnya anak usia dini, tiba-tiba ibu cebier gitu ya, siram laptopnya, nah dan sebagainya. Nah, jadi yang teman-teman yang menggunakan digital sebagai medianya, sarannya memang di backup, bisa di Google Drive, bisa di YouTube, bisa di Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau menurut Anda itu adalah sebuah ranah yang tidak boleh orang lain tahu, ya di private saja. Itu bisa jadi backup yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan. Oh, ada Kak Nori nih yang mau berbagi tentang medianya Iya, nih, Kak Miki. Silakan oke. Kak Nori, silakan menyampaikan, perkenalkan diri dulu ya Kak, silakan. Udah kedengeran belum suaranya ya? Iya, Masuk Kak kedengeran. Nori, silakan. Oh, mohon maaf izin nggak open kamera ya, karena habis ngelonin. Perkenalkan nama saya Nuri, asal dari Jakarta sekarang, usia anak 6 tahun dan 2 tahun. Selama ini untuk proses dokumentasi, memang untuk usia dini itu macam-macam sih Mas kalau dari pengalaman kita ya. Misalnya pertama checklist kan, kita setiap satu, terutama waktu anak masih di bawah 1 tahun ya, itu pakai checklistnya. Jadi setiap bulan itu kita update dari yang
awalnya masih dari misalnya dari aspek motoriknya baru 1 atau 2, terus kemudian bulan selanjutnya, oh ternyata udah ada yang bisa ditambah lagi checklist-nya gitu kan. Terus kemudian, begitu anak udah mulai lebih besar ya, apa namanya, kita mulai bikin dokumentasi per 6 bulanan gitu. Dan selain itu, kita juga kalau foto itu selalu disimpan di Google Photos. Jadi, insya Allah ya resiko hilang itu bisa diminimalisir banget, dan uniknya lagi jadi, kadang-kadang tuh setiap tahun tuh si Google Photos tuh kayak semacam bikinin video recap gitu, tentang momen-momen yang, paling berkesan di tahun itu gitu. Jadi Lumayan banget ya Kak Nori ya, udah ada yang iya ngeditin benar. videonya ya. Oh, itu waktu itu tuh dia waktu lagi baru pertama kali bisa melangkah gitu kan, pertama bisa main Lego kayak gitu, atau pertama kali dia, bisa ngoceh atau ngaji gitu, kayak gitu. Nah, selain itu juga kadang-kadang ini sih, apa namanya, di-post di sosmed, tapi ya, lebih ke refleksi kitanya atas, apa sih, proses homeschooling anak, kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Nori Iya, untuk sharing-nya. Applause dulu sama-sama. dong buat Kak Nori ya. Jadi Suaranya Mas Andit ke mute. sorry masih ke-mute ya. Thank you Kak Nori ya, tadi sudah berbagi ya. Jadi memang metode checklist ini metode yang paling sederhana ya Kak Miki ya, yang paling sederhana, paling mudah, dan sekali lagi teman-teman carilah metode yang paling mudah, yang paling sederhana untuk kemudian bisa kita aplikasikan di keseharian usia dininya. Nah, ini ada Kariska nih, sudah open cam juga. Silakan Kariska, perkenalkan diri, usia anak, domisili, dan pakai apa nih metode dokumentasinya selama ini. Silakan Kak. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal Kak Niki dan Kak Ani gitu. Ya. Iya, saya Rizka dari Bekasi. Sekarang usia anaknya yang satu perempuan 3 tahun, satu lagi adiknya cowok 2 tahun. Nah, jadi sekarang saya sebetulnya baru mulai merutinkan lagi nih dokumentasi, karena sebelumnya tuh pernah pengen dokumentasi dari semenjak anak pertama itu lahir. Tapi yang metode yang saya pilih tuh kayaknya nggak cocok, karena waktu itu saya milihnya itu dokumentasinya pakai buku gitu. Jadi punya buku sendiri buat ngejurnal anak, tapi saya rasa kayak saya orangnya ternyata nggak cocok untuk nulis setiap hari, apalagi kalau nulis pakai tangan itu sering pegel tangannya, jadi nggak cocok. Terus nggak praktis juga karena fotonya kan digital di HP, jadi harus di print dulu gitu ya, terus ditempel, terus jadi kayak nggak cocok gitu. Akhirnya jadi nggak rutin dokumentasinya. Nah, terus saya baru beberapa hari kemarin baca-baca materi dokumentasi dan portofolio dari Rumah Inspirasi, ikut kelasnya juga. Terus setelah itu baru dapat inspirasi lagi untuk memulai dokumentasi lagi. Nah, akhirnya saya sekarang itu baru mulai beberapa hari ini sih, karena ada kegiatan manajemen keseharian juga kan dari Rumah Inspirasi. Nah, itu kan ada night routine-nya. Ada night routine yang harus kita lakukan ya. Nah, saya masukin dokumentasi itu ke night routine gitu. Jadi diusahakan setiap hari untuk dokumentasi. Nah, kemudian dokumentasinya itu akhirnya saya pakai Canva. Nah, jadi kan kalau Canva itu kan nggak kesimpannya di cloud gitu kan, nggak di HP. Jadi kalau HP-nya kenapa-kenapa masih ada di Canva-nya gitu. Nah, terus jadi tinggal tambah halaman, terus hari ini dimasukin lagi fotonya, dan saya juga nggak yang rumit gitu sih, paling cuma foto sama narasinya aja, nggak yang terlalu harus ada aspek apa-apa gitu. Jadi yang penting simple dan saya bisa ngelakuin setiap hari gitu. Terus juga habis itu untuk yang foto di HP juga biasanya di backup secara berkala ya, supaya nggak terlalu lama juga ada di HP. Terus juga paling itu sih sekarang yang dilakuin kayak gitu. Oke. Terus dulu dong buat Kak Rizka. Silakan ditiru ya teman-teman. Pakai Canva. Wah, ini kita ini lagi di era yang enak banget ya. Apa maksudnya? Dulu kayaknya untuk bisa mengedit dokumen, ngatur-ngatur tempat segala macam itu kita harus duduk di depan komputer. Wah, sekarang di depan komputer sudah bisa, dan tersinkronis ya teman-teman semua ya. Jadi
akun kita Iya. di Canva itu yang di handphone maupun yang di Heeh. desktop itu sama persis isinya. Jadi luar biasa. Jadi kalau nggak dokumentasi ya nggak apa-apa sih. Tapi artinya sebenarnya semua jalan sudah luar biasa tersedia. Ini kita bacakan di kolom chatting dulu ya Kak Miki ya. Dari Kak Anis. Oke. Biasanya suka di-post di Instagram, tapi untuk bulanan lengkapnya biasanya hanya tercatat di jurnal. Nanti tiap 6 bulan biasanya reward, tulisan foto dan catatan, biasanya pakai template di RI ya. Jadi sudah ada template ya teman-teman ya di ruang kelas, di ruang dokumentasi homeschooling sudah ada template-nya. Yang Canva pun juga sudah ada template-nya, teman-teman tinggal pakai saja untuk kemudian memudahkan prosesnya. Mudah-mudahan jadi lebih mudah. Dan dari Kak Nelly, kalau kami selain jurnal juga rajin memfoto dan membuat video. Oke, mantap. Kalau ada Kak Sinta, aku suka di-post di IG. Selain di Google Foto juga ada. Kak Nelly juga bikin checklist. Kak Mita saya post di IG, dikumpulin di Google Drive, terus pas 6 bulan, gerabak-gerubuk, susun pakai template RI. Mantap. Lanjutkan Kak. Lalu ada Kak Anistia, tidak ada keterlambatan ya Kak untuk dokumentasi, karena jurnal pun kami Nggak ada. merasa santai Lanjut. karena pengembangan anak di rapot sekolah online yang diikutin. Jadi tidak ada keterlambatan Kak Miki dalam dokumentasi usia dini Nggak khusus. ada. Tidak ada yang namanya terlambat, Mbak. Mulai aja semampu dan sebisa Mbak, dimulai dari sesuatu yang sederhana. Dan dimulai dari sekarang. Ya, Iya, dari betul. sekarang. Jadi yang sudah berlalu diingat-ingat aja, ya kira-kira itulah ceritanya gitu. 1 tahun ini anak saya kurang lebih pencapaiannya begini, ya udah habis itu langsung lanjut lagi ke depannya gitu ya kan. Terus ada Kak Linda pernah buat di IG khusus anak tapi hilang pas ada settingan baru dari IG dan salah ngisi terhapus ya Kak. Saya juga mengalami gitu ya, IG waktu itu lagi bersih-bersih dan ternyata salah satu yang kena akun IG anak saya lagi dokumentasi menghilang semua. Ada sih backupnya, tapi Instagram sudah menyusun dengan rapi gitu ya. Ada sesuatu yang saya udah posting di Instagram, nggak saya backup. Ada juga itu salah satu serunya dokumentasi digital sih. Terus kemudian Kak Faradila, saya share di medsos dengan pakai nama akun khusus anak beserta keterangan kegiatan. Momen lucu dan perkembangan anak, itu juga bisa ya. Jadi ambil momen-momen penting aja. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu harus semua foto disimpan gitu ya. Mungkin kita perlu ambil 1 foto terbaik atau 1-5 foto terbaik untuk sebuah momen. Ya itu saja yang kemudian kita dokumentasikan gitu ya. Gak masalah sih kalau publik karena selektif pilih teman medsos. Mantap Kak Faradila. Dan Kak Tisa sama Mbak Rizka saya juga pakai Canva udah berlembar-lembar nggak hilang. Asik. Kak Faradila lagi. Makasih idenya Kak Rizka. Padahal saya pakai Canva udah lama nggak kepikiran. Asik ya? Ya, ya, tambah inspirasi. Mudah-mudahan jadi banyak inspirasi buat teman-teman. Dari Katika baru sebatas di IG Story, terus jadiin highlight. Itu keren itu, mantap. Terus kemudian Kak Anistia, sip. Kak Anistia juga bilang sama kayak Katika sedang mulai IG Story dan highlight. Itulah tadi sebagian media yang sudah di-sharingkan. Kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan pemantik berikutnya, Kak. Silakan. Oke, sebentar sebelum masuk ke pertanyaan pemantik berikutnya, ini Mas Wahyu, saya mau nambahin sedikit ya kan untuk ini, saya mau sharing juga sedikit punya saya ya. Saya belum tanya. Miki medianya pakai apa sih selain pakai Instagram? Silakan. Saya punya 2 media teman-teman. Yang pertama soft file, yang kedua hard file. Jadi yang soft file itu selain pakai Instagram, itu juga saya pakai di HP. Di HP kan sekarang fiturnya banyak banget, bisa note, kemudian juga pakai Word, kemudian juga pakai tabel-tabel kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ya hard file. Hard file itu maksudnya cetak gitu ya. Ada yang berupa memang sengaja saya cetak untuk memudahkan proses. Kemudian ada juga yang hasil karya anak yang memang saya masukkan ke dalam file gitu. Nah, ini saya mau cerita tentang sedikit ya prosesnya anak-anak itu penggunaan media yang berubah. Jadi pada waktu anak-anak itu di bawah umur 1 tahun, saya menggunakan seperti ini yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi ini model hard file ya kan. Jadi ini di bawah umur 1 tahun gitu kan. Ini isinya apa? Isinya simpel banget cerita gitu kan. Pokoknya gadu-gadu gitu. Apa yang saya pikirkan gitu saya tulis gitu. Mading ya Kak. Iya, jadi kalau ditempel di sini jadi mading. Tapi ini untuk ini ya, ketika anak-anak masih di bawah umur 1 tahun gitu kan. Ketika mereka umur di atas 1 tahun itu udah berubah lagi gitu kan. Saya lebih enjoy menggunakan checklist gitu kan. Checklist kayak gini gitu kan. Nah, checklist kayak gini tadi ada teman-teman yang menyampaikan lupa gitu kan. Soalnya nggak ke foto, nggak ke video, apalagi kalau
anaknya banyak yang tadi juga megang kamera aja, megang HP aja terdistraksi kan ya Mas Andit. Nah, terus ini gimana dokumentasinya? Itu eman banget. Kita juga punya waktu yang terbatas untuk menarasikan. Nah, akhirnya waktu itu saya siasati pakai checklist Mas Andit. Kalau checklist itu kan enaknya, wah iya gampang diingat gitu kan. Contohnya kayak gini ya teman-teman, saya bikin ini ya, perkembangan keterampilan dasar. Bentar, saya mau pakai kamera belakang ya. Monggo silakan Kak. Misalnya kayak gini nih, perkembangan keterampilan dasar kayak ini ya, mencuci celana dalam sendiri. Nah, itu kan walaupun nggak saya videokan, nggak saya fotokan kan bisa gitu loh, teringat Sebentar, kan. itu dari mana itu Kak Miki dapat checklist itu semua? Wah, kalau checklist ini saya bikin sendiri, Mas. Soalnya ini Oke. kan mengikuti perkembangan keterampilan dasar anak-anak. Ya, Nah, ya. keterampilan dasar itu apa aja? Ini saya ngambil dari Rumah Inspirasi ya. Rumah Inspirasi itu kan punya 10 keterampilan dasar Oke, plus sama yang pembelajar mandiri gitu kan. betul. Kayak ini ya. Kemudian ini untuk motoriknya. Untuk motoriknya ini saya cek dari berbagai sumber, dari bukan ini ya, bukan STPPA itu bukan. Jadi memang dari berbagai macam sumber teman-teman. Jadi memang tiap anak itu beda-beda. Nah, jadi checklistnya anak pertama, kedua, ketiga itu checklistnya beda-beda. Kayak gitu. Nah, keuntungannya memang kalau yang checklist ini ya, mengcover itu tadi kalau kita nggak sempat mutu atau nggak sempat video. Kayak gitu. Mantap. Jadi di Rumah Inspirasi juga di kelas 10 keterampilan dasar memang ada area khusus usia dini. Jadi 10 keterampilan dasar itu sudah bisa mulai kita perkenalkan sejak usia dini. Tentu usia-usia anak-anak 4-5 tahun biasanya ya. Ketika kemudian secara motorik sudah lebih kuat, sudah lebih tegap, sudah bisa menerima instruksi dan sebagainya. Nah, di situ tuh biasanya katakanlah 10 keterampilan dasar itu bisa mulai ditanamkan, dan keren banget tadi Kak Miki mengadaptasi dan kemudian menjadikannya dalam bentuk checklist. Mantap Kak. Ini yang tadi disampaikan Mbak Tika ya, kalau kita bikin Ya. checklist itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak ya kan. Nah, itu juga nyambung dari pertanyaan teman-teman sebelumnya, bentuknya kualitatif apa kuantitatif. Nah, memang semuanya tergantung pada family ya, pada keluarga. Betul. Kalau misalkan di kami itu kan fokusnya itu kalau yang berhubungan tentang konten materi kayak Kalistum itu paling 5% lah. Nah, sedangkan 95% fokusnya di tumbuh kembang kayak ya motorik, kemudian keterampilan dasar, gimana life skill-nya anak-anak di rumah. Nah, itu yang memang sengaja saya evaluasi, saya refleksikan dari tahun ke tahun. Nah, kayak gitu Mas Andit. Ya, tentu misalnya katakanlah buat Oke. teman-teman yang ingin menanamkan katakanlah mungkin ada nilai-nilai agama dan sebagainya, ada ibadah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam checklist sesuai dengan kebutuhan Iya dan benar-benar. parameternya teman-teman masing-masing ya. Jadi silakan. Jadi manfaatkan kesempatan Bebas. komunikasi ini sebagai sebuah momen supaya teman-teman bisa melihat proses perkembangan anak, karena khususnya buat di usia dini ya. Oke, thank you. Silakan lanjut Kak Miki. Berarti udah pertanyaan kemarin terakhir ya? Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih. Keempat masih. Sebenarnya ini sih ya, tadi juga udah sedikit disinggung tentang isi. Nah, apa aja sih isinya? Nah, pada anak usia dini itu isinya apa gitu. Kalau saya tadi sempat menyinggung seperti itu ya, yang 5% sama 95%. Kalau teman-teman gimana nih? Apa aja sih isinya? Nah, boleh dong sharing boleh open mic lagi mungkin buat teman-teman yang sudah sharing maupun yang mau sharing lagi juga bisa. Kalau saya itu usia dini isinya tentang ini misalnya, atau teman-teman boleh tuliskan di kolom chatting apa yang kemudian menjadi checklist Anda, atau kemudian isinya apa aja sih biasanya di dalam dokumentasinya. Kalau teman-teman mau kayak Kak Miki tadi mau kasih lihat nih dokumentasi saya seperti ini, gini-gini juga boleh sekali. Silakan teman-teman. Kalau Mas Andit dulu gimana Mas Andit? Nah, ini dia. Saya itu baru kenal Rumah Inspirasi ketika anak pertama saya itu usia 4 tahun sih sebetulnya. 5 tahun, terus kemudian yang keduanya 2 tahun. Pada saat itu saya tidak melakukan proses dokumentasi, Kak. Jadi betul-betul lebih banyak, tapi akhirnya mungkin karena saya suka nulis di status ya Kak Miki ya, jadi akhirnya di blog ya? Jadi di blog, terus kemudian jadi bentuknya belum dalam bentuk checklist seperti itu. Saya juga baru ngeh tuh. Karena sebetulnya kelasnya Rumah Inspirasi yang ada checklist apa segala macam itu baru ada sekitar 2 atau 3 tahun setelah saya kenal Rumah Inspirasi gitu. Jadi baru-baru jadi kelasnya itu kan di tahun-tahun 2019 kan, 2018-19. Nah, ini yang kemudian waktu itu
saya memang belum membuat sebuah dokumentasi yang cukup detail gitu ya. Tapi bersyukurnya saya memang senang mendokumentasikan dalam bentuk cerita di media sosial. Jadi itu menjadi sebuah dokumentasi yang terkurasi sih Oh, secara otomatis ya. Misalnya kita pergi kemana, terus mungkin anaknya ternyata melakukan sebuah, misalnya dulu pernah habis pergi ke Taman Mini gitu, terus sama teman-teman komunitas, terus kemudian dia perdana presentasi di depan, umur 5 tahun waktu itu, wis dah tak foto, pastikan ini nggak hilang ini momennya gitu ya. Nah itu waktu itu seperti itu. Jadi kalau saya sih waktu itu memang sangat mengalir, cair banget itu. Jadi ya bersyukurlah teman-teman yang punya anak usia dini ketemu Rumah Inspirasi, semoga kemudian bisa menjadikan masa-masa usia dini jadi lebih asik lagi. Sebelumnya nggak kenal Rumah Inspirasi, nggak kenalnya Mbak Lala sama Mas Aar. Jadi waktu itu kenal Rumah Inspirasi masih sebagai bentuk blog waktu itu kan ya. Jadi bentuk blog gitu ya. Jadi baru kemudian bentuk kelas itu, kami kita termasuk manusia. Peserta-peserta awal Rumah Inspirasi ya. Tahun 2018 itu ketika masih bentuknya belum kelas online seperti ini. Awal-awal ya. Kemudian adalah webinar. Masih satuan-satuan ya. Satuan model webinar segala macam seperti itu. Jadi ya seru lah waktu itu prosesnya, dan bersyukur sekarang ketika masuk usia sekolah dikuatkan lagi tentang dokumentasi, dan ternyata berkenalan sama PKBM yang ternyata sangat menghargai dokumentasi ya sudah. Jadi mau tidak mau itu menjadi sebuah hal yang memang akhirnya kami sangat fokuskan ya, apalagi ini sudah menjelang akhir tahun begini, waktunya untuk kita, tadi buka bahasanya teman-teman, gerabak gerubuk ya. Kita kumpulkan dokumentasi. Untungnya kalau saya mungkin kalau sedikit berbagi, ya, ini bisa diadaptasi sih buat teman-teman usia dini. Saya bikin activity log namanya. Jadi seperti checklist ya, tapi kalau checklist kan sudah ada. Kalau ini kosongan gitu, tapi saya dari situ mendokumentasi apa yang anak saya lakukan setiap harinya. Itu bisa jadi salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan juga, misalnya di program apa ya yang ada pengamatannya itu ya Kak Miki. Jadi kemudian kita mengamati anak kita, program Mbak Ella deh, yang kemarin yang padat banget. Itu jadi kita selama setiap hari itu mengamati gitu anak kita ngapain ya, jam segini sampai jam segini. Nah itu bisa masuk di activity log gitu. Dari situ ntar kita bisa punya gambaran, ternyata anak kita porsi terbesarnya dia suka main ini, porsi terbesarnya dia ini. Nah itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan, tentunya sambil menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Oke, mana teman-teman ada yang mau berbagi isi dokumentasinya apa saja, atau kemudian ada hal yang bisa dibagikan? Tuh kata Kak Nori juga pernah ikut kelas satunya tahun 2018. Bikin melek banget, ini kayaknya ada kafeinnya ya Kak ya, jadi bikin melek. Nah, kalau Kak Miki jadi apa Kak? Secara umum intinya tadi, selain yang checklist itu ada foto, mungkin ada lagi mungkin yang bisa dibagikan. Oke, ini ada dari Kak Tika ya kan? Kak Tika, betul. Nah, apa ini tadi? Bentar. Dari Kak Tika, ini tadi berisi momen istimewa dan pencapaian anak sesuai usia. Ya benar banget Mbak Tika, itu betul banget. Nah, di dalam e-book itu disampaikan seperti ini, Mas Andi kan, pendokumentasian itu ada 2. Jadi prosesnya itu yang berkaitan tentang anak-anak. Jadi teknis yang mulai dari jadwal, pokoknya tentang anak-anak. Kemudian yang kedua itu dari segi orang tuanya. Dari segi orang tua itu ya berarti dari segi kita orang tua gitu kan. Kalau saya sendiri juga khusus buat saya itu saya pisah gitu kan. Kalau Mbak Lala kan dijadikan satu gitu kan di jurnalnya. Baik dari segi Mbak Lalanya sendiri, kemudian dari segi pengaturan jadwal untuk anak-anaknya itu kan jadi satu ya kan. Tapi kalau saya beda, jadi saya ini kan sendiri gitu. Nah, yang punya saya sendiri itu ya termasuk seperti ini. Saya bisa dulu waktu di awal-awal ya Mas Andit ya. Hari ini saya emosi, emosi saya itu karena si Atar begini gitu kan. Nah itu jadi bahan refleksi berikutnya gitu kan. Nah itu dari segi saya. Kemudian saya ngatur waktunya seperti ini. Ternyata ini gagal gitu kan. Gagalnya di mana? Oh ternyata di sini. Nah itu kan di aspek saya gitu kan. Ya. Tapi kalau di aspek anak yaitu tadi evaluasi perkembangan dia dari tahun ke tahun gitu. Luar biasa. Jadi isinya selain refleks, itu anak usia dini mungkin belum bisa diajak bertanya secara detail ya apa yang dia rasakan, dia pikirkan dan sebagainya. Namun
orang tua lah yang kemudian kadang-kadang jadi Mm-mm. bisa menuangkan hasil refleksinya di dalam dokumentasi itu sendiri. Jadi lumayan juga ya Kak, jadi proses satu Mm-mm. metode healingnya, begitu. Karena setelah Mm-mm. tuliskan siapa tahu jadi lebih lega kan, jadi lebih enak menjalani kesehariannya. Tuh, tapi masih PR nih Kak, kata Katika, yang Adi dilakukan secara spontan, cuma dikumpulin di medsos karena masih fokus sama kakak yang usia sekolah. Boleh. Mm-mm. Gimana Kak Miki? Cakep banget ini juga bisa karena kan gini ya, kalau kita udah terbiasa mendokumentasikan walaupun itu hanya dalam bentuk foto atau video doang tanpa dikasih narasi atau embel-embel, tapi itu ajak dilakukan, misalkan itu anak hobi menggambar gitu kan, mulai dari usia piyek gitu kan sampai nanti gede, kemudian mau bikin portofolio karya berupa gambar, itu asik ya Mas Andit ya, tinggal milihin aja, tinggal dikurasi gitu kan. Jadi nanti misalkan mau nyari guru, itu gurunya kan bisa lihat, oh ini perkembangan mulai dari umur 4 sampai umur katakanlah 12 tahun. Nah, gurunya itu bisa menilai gitu loh anak itu kayak gimana. Enaknya kayak gitu, kita punya tabungan ya. Tabungan untuk bikin portofolio karya buat nanti gitu. Jauh lebih baik daripada tidak sama sekali Kak. Oke Kak Miki, kayak kita sudah waktunya masuk ke pertanyaan pemancingan terakhir, silakan. Oke, pertanyaan terakhir ini, tantangannya apa teman-teman pada waktu mendokumentasi? Bentuknya kan banyak banget ya, ada yang dalam bentuk journaling, kemudian checklist, kemudian menarasikan, dimasukkan ke blog atau ke Instagram gitu. Nah, itu tadi, apa ya, tantangannya apa gitu? Ayo, apa tantangannya? Kenapa kita perlu berbagi tentang tantangan atau kita kalau mau bilang kesulitan dalam dokumentasi supaya kita bisa sama-sama belajar bahwa itu adalah mungkin hal-hal yang perlu kita sama-sama waspadai bersama. Misalnya tadi ya satu tantangan sudah bahas ya tentang digital tadi kan, tantangannya hilang kabeh gitu ya kalau kemudian kita tidak melakukan backup, tidak kemudian segera membungkus dan sebagainya. Atau mungkin tantangannya digital karena saking mudahnya. Jadi banyak banget lah, ngurasinya gimana nih? Nah, itu juga jadi satu tantangan biasanya. Oke, nah ini dari Kak Nori nih, Kak Miki. Salah satu isi dokumentasi anak saya adalah log tentang kondisi kesehatannya juga. Wah, ini ya catatan yang menarik ya dari Kak Nori nih, Kak Miki. Jadi ternyata kondisi kesehatan anak juga menjadi bagian yang bisa diamati. Jadi karena anak saya dulu cukup sering mimisan, pernah stunting, dan itu saya masukkan juga ke dokumentasi homeschooling, walaupun nggak tahu sih ini nyambung apa enggak sama homeschooling. Tapi berkat dokumentasi ini jadinya bisa gercep tindakan pas ada apa-apa dengan kesehatannya. Applause dulu dong buat Kak Nori memberikan kita luar biasa ya, bahwa bisa jadi buat yang memang menganggap itu adalah sebuah hal yang penting, itu dijadikan bagian dari catatan gitu ya, tentang kesehatannya, bahkan bisa jadi karena kita mencatat tentang gejala-gejala yang biasanya muncul, pas suatu hari katakanlah lagi di review, kok yang tadinya sering kok jadi nggak sering nih, apa yang terjadi? Nah, itu kan bisa jadi salah satu bahan evaluasi juga. Kata Kariska tuh tantangannya tuh Kak Miki, males, iya. Ini tantangan 1000 umat. Sama. Udah nggak ada obatnya kalau sama males, iya pasti ada. Biasanya kalau males ngapain ya? Mungkin Kak Rizka bisa berbagi tips selanjutnya. Kalau males tuh ngapain? Karena kadang-kadang ada orang yang males terus kemudian dia ngopi dulu, di situ semangat lagi. Ada yang males, udah tidur aja dulu, bangun seger lagi. Kira-kira apakah ada tips Kak untuk mengatasi rasa malasnya untuk dokumentasi? Kalau Kak Enggar, tantangan saya ini agak gaptek. Masa sih Kak Enggar gaptek? Kayaknya lancar-lancar aja kayaknya dalam prosesnya. Dari Kak Gema, konsistensi menyicil mengerjakannya. Karena ketika sekali menunda, bakal terbengkalai terus. Gitu ya Kak Gema ya. Apalagi Kak Gema punya 2 anak kembar dan 1 anak kecil baru lahir. Wah, itu sekali menunda Kak. Mantap ya. Oke, silakan Kak Mita, tantangannya konsistensi dan komitmen karena cukup sering goyah. Jadinya gerabak-gerubuk terus taruh gitu aja berulang. Iya Kak, Anda tidak sendirian. Jadi kita mulai kumpulkan dokumentasi dan mulai kita cicil ya. Makanya itu sebetulnya salah satu tujuannya Mas Ar sama Mbak Lala bikin dokumentasi homeschooling. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah momentum buat kita bersama. Yuk kita bikin dokumentasi bareng-bareng.
Ya terus ntar Hmm. kasih Mm-mm. itulah Bapak ya bonus-bonus gitu ya, perpanjangan kelas lengkap gratis buat teman-teman coaching, bisa perpanjang coaching ke selanjutnya, mau coaching lanjut ataupun mungkin nanti memperpanjang kelas lengkapnya silahkan gitu. Jadi itu sih buat seru-seruan aja, tapi tujuan besarnya adalah kita, karena kadang-kadang kalau ngerjain sendirian suka itu ya Kak Miki ya, Mm-mm. suka males, tapi ketika rame-rame kan jadi asik gitu ya. Jadi Apalagi nanti asik gitu. jelasin. Mm-mm. Sorry Kak Miki, ini Kak Miki mungkin Kamera. apakah gitu atau kemudian ada setelannya. Oke. So saya Oke, ngeliatnya jadi miring tadi. Oke, sip. oke, oke. Hai. Saya Tantangannya. jadi Oke, silakan Kak, monggo. Kak Miki saya ada. jadi ingat nih apa yang Hmm. disampaikan Mbak Lala gitu kan. Males nggak apa-apa. Terus kemudian ada kalanya kita lagi masa down ya, Hmm. males, kemudian kondisi nggak memungkinkan, sakit gitu kan, atau Ya. lagi bener-bener riwet banget di keluarga, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya udah mulai aja lagi, gitu, nggak usah Ya. menunggu kondisi ideal, mulai aja lagi gitu. Yang berlalu ya udah, kalau misalkan ada yang bisa diingat-ingat, tuliskan apa yang ingat gitu. Ya udah, habis itu mulai lagi aja gitu. Ya. Kemudian tentang pendokumentasian ini sebenarnya pada anak usia dini jangan dibikin stres ya teman-teman. Termasuk saya juga dulu kan berproses mulai dari tahun 2018 sampai sekarang itu terus tiap tahun itu mengalami perubahan model gitu kan. Cari cara yang paling nyaman yang bisa saya lakukan gitu kan. Yang penting tidak membebankan di saya tapi terangkut gitu. Nggak usah terlalu ini ya perfect gitu kan. Ya. Perfeksionis harus indah, harus seperti apa, harus wow, harus keren gitu kan. Kalau misalkan diri kita bisa, it's okay. Tapi kalau memang kondisi terbatas, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cari cara yang memang teman-teman itu enak gitu bikin dokumentasi. Terserah mau cara yang gimana, asalkan tidak melanggar peraturan lah. Nggak Betul, betul. apa-apa. Thank you Kak Miki. Nah, dari Kak Tika juga nih tantangannya itu fokusnya masih ke kakak gitu ya. Hmm. Terus kemudian ada Kak Nia suka menunda, repot di awal, meskipun tercatat di jurnal foto relatif lengkap, nyusunnya capek banget gitu ya Kak Nia ya. Repot di akhir maksudnya, oke. Kak Mita sama banget sama Mbak Tika, yang kecil jadi terbengkalai fokus ke kakak. Pernah ngalamin ini nggak sih Kak Miki sama Atar dan Madinah? Jadi karena fokus ke kakaknya Atar walaupun masih sama-sama usia dini gitu ya, tapi kemudian adiknya jadi nggak terdokumentasi atau gimana gitu? Mungkin Kak Miki ada sharing yang bisa disampaikan Nah, menjawab soal ini. saya memang juga sama Mbak Tika, jadi untuk tindakan stimulasi itu saya fokus ke anak pertama gitu kan. Nah, sedangkan adiknya itu dia itu follow aja, following kakaknya gitu. Nah, terus gimana proses pendokumentasiannya untuk anak kedua ini? Saya pakai checklist Mbak, dan itu enak banget memang ya. Jadi checklist yang dulu itu punya Atar di tahun yang sama itu saya pakai ulang, kemudian saya tinggal nambahin, loh ini si Madina ternyata dia lebih bisa ini lebih cepat gitu kan dibandingkan Atar, baru saya masukkan. Jadi apa ya, gabungan antara checklist dengan activity log gitu kan, kayak punyanya Mas Andit gitu. Jadi itu lebih lebih ringan dan enak banget tuh bikinnya. Gitu ya. Jadi ketika ketika kita bisa memahami ya, mungkin ketika kita fokus pada anak yang sekolah, artinya bagaimana caranya Kak Tika dan Kak Mita mencari metode yang paling sederhana, yang paling simpel untuk tetap mendokumentasikan untuk adiknya, supaya kemudian dua-duanya sama-sama dapat, walaupun, dan bisa menarik juga pakai tips kami tadi. Jadi pakai aja dokumentasi kakaknya kalau memang ada gitu ya, untuk kemudian langsung jadi suplemen, pelengkap perbandingan dan sebagainya untuk adiknya dan sebagainya. Thank you teman-teman. Ini adik Pak Faradila. Tantangannya saya ngumpulin dokumentasi yang sudah terlanjur post di akun pribadi, kecampur sama foto sanggar-sanggar, foto-foto sanggar tari saya. Jadi perlu waktu senggang lumayan lama untuk mengkategorikan ya. Selamat mengkategorikan Kak Faradila. Dari Kak Rizka, betul kan ya, salah satu inner motivation di saat rasa malas melanda adalah mengingat lagi. Kalau malas lalu menunda akan hilang momennya dan jadi menumpuk. Sip. Tuh kata Kak Sinta, bisa kerja kelompok Kak kalau rame-rame. Iya benar. Nah, ini salah satu pemantiknya kerja kelompok ini. Sengaja nih Kak Miki bikin tema dokumentasi supaya teman-teman bersemangat gitu ya untuk melakukan dokumentasi. Terus
Terus ada dari oke. Sip. Terima kasih cara ninjanya Kak Miki dari Kak Tika. Oke. Sama-sama. Pas sekali sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat nih, Kak Miki, silakan mungkin ada yang mau disimpulkan dari pertemuan kita malam hari ini, silakan. Oke, yang ingin saya simpulkan adalah tentang proses pendokumentasian itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap proses homeschoolingnya anak-anak. Karena kalau bukan kita, orang tuanya yang mendokumentasikan, mau siapa lagi? Itu. Dan carilah cara yang paling enak sesuai dengan kondisi teman-teman sendiri. Nggak usah membandingkan dengan yang lain. Teman yang lain bisa menjadi inspirasi, tapi jangan sampai terintimidasi. Luar biasa. Aplaus dulu dong buat Kak Miki. Terima kasih Kak Miki sudah membersamai proses belajar lagi, proses refresh lagi tentang dokumentasi. Teman-teman, kita foto dulu sejenak sebelum kita mengakhiri pertemuan malam hari ini. Silakan yang ingin membuka kameranya untuk kita dokumentasikan di malam hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat ya Kak Miki ya, apa-apa yang sudah kita obrolkan bersama selama 1 jam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberi semangat lagi teman-teman. Sekali jangan lupa Rumah Inspirasi punya tantangan dokumentasi buat teman-teman semua. Dan kapan ngumpulinnya ya? Masih bulan ini atau bulan depan ya, sampai lupa. Tapi yang penting teman-teman apa ada atau tidak adanya tantangan tetap kita mulai kumpulkan dokumentasi, dan karena nanti ini akan menjadi sebuah momen berharga yang akan menjadi katakanlah hal yang bisa untuk menghargai diri teman-teman sendiri di bawah proses anak-anak bertumbuh dan sebagainya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang saja dulu yang kita foto bersama, nggak ada masalah, yang penting kita dokumentasi. Nah ini juga proses dokumentasi. Siapa tahu teman-teman mau menyimpannya bahwa di malam hari ini saya bersama teman-teman semua ikutan belajar. Oke, kita foto 3, 2, 1, cek. Cek. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya tutup dengan, tapi sebelum saya tutup dengan sebuah pantun, saya ingin mengingatkan bahwa di minggu depan itu ada webinar pengumpulan tantangan dokumentasi. Jadi kita masih punya waktu sekitar seminggu teman-teman untuk ya 5 hari ya, tanggal 30 kalau nggak salah, hari Rabunya, untuk kemudian kita kumpulkan dokumentasi. Lalu kemudian hari Rabunya masih itu Mas, webinar ini penutupan program. Oh, program. Oh iya. Wah, terima kasih Kak Miki sudah diingatkan. Jadi buat teman-teman yang ikut program self management, jangan lupa hari Rabu depan kita ada penutupan program, dan nanti hari Minggu ya. Hari Minggu ini akan ada kumpul-kumpul Teens Club Rumah Inspirasi. Ada adik-adik remaja akan berkumpul untuk sharing-sharing mengenai makanan favorit di tema di minggu ini. Silakan teman-teman yang punya anak remaja maupun mungkin anaknya usianya 7, 8, 9 tahun tapi sudah senang mengikuti obrolan seperti itu, seperti anaknya Kania, boleh banget untuk kemudian hadir untuk berbagi dan menambah wawasan di sana. Terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Kami terima kasih. Kita tutup, saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Bekasi, beli durian di pinggir jalan yang lurus. Terserang rasa malas mendokumentasi, Anda tidak sendirian. Yang penting maju terus. Sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia dini yang selanjutnya. Sehat semuanya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.